Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iputu Mahendra Sanjaya, NIM 17621211042, kelas A1, program studi arsitektur. Akan mempresentasikan laporan praktek kerja lapangan pelaksanaan yang berjudul Pembangunan Gedung Kampus ITKes Bali pada grade 6 sampai dengan 12 di Jalan Tukat Balian nomor 180 Renon, Denpasar, Bali. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Niputu Ratih Pratnyaswari Anasta Putri, ST MSc, selaku penguji 1, dan terima kasih juga kepada Bapak Dr. Insinyur Iwayan Parwarte, MT IPM, selaku pembimbing dan penguji 2. Baik, yang pertama ada latar belakang. Pulau Bali merupakan sebuah pulau yang sangat terkenal di kalangan wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Perkembangan tersebut dapat dilihat dengan adanya pertumbuhan pembangunan yang semakin banyak, seperti bangunan pemerintah, bangunan tempat tinggal, bangunan komersil, dan bangunan multifungsi. Oleh karena itu, sekarang ini sangat dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian profesional. Tingkat keahlian profesional pada dasarnya mengandung unsur ilmu pengetahuan dan unsur akal, sehingga tumbuh sebuah pendapat bahwa tingkat keahlian profesional berdasarkan jumlah pengalaman kerja. Profesional dengan keahlian bidang bangunan, salah satunya adalah arsitek. Seorang arsitek memiliki sebuah ilmu yang menerapkan seni dalam membuat suatu desain atau bangunan maupun kawasan agar terlihat indah dan menarik, yang disebut dengan arsitektur. Peranan arsitek dalam hal pembangunan menjadi sangat penting dikarenakan seorang arsitek menciptakan desain bangunan sebelum bangunan itu berdiri. Oleh karena itu, proses perkuliahan jurusan arsitektur diperlukannya sebuah kurikulum yang dapat membentuk profil lulusannya tidak hanya menguasai teoretik, tetapi juga memiliki kesiapan dalam menghadapi dunia kerja sehingga akan meningkatkan sumber daya manusia yang lebih profesional. Dengan hal tersebut, Universitas Warmadewa mengharapkan mahasiswanya untuk menempuh mata kuliah praktek kerja lapangan. Praktek kerja lapangan merupakan kegiatan pemagangan bagi mahasiswa di dunia kerja baik di bidang industri maupun pemerintah. Kegiatan ini bertujuan memberikan pengalaman awal atau gambaran mengenai dunia kerja dengan melibatkan langsung mahasiswanya dalam pekerjaan yang bersifat asli di lapangan, sehingga ke depannya akan profesional dalam mendesain. Pembangunan gedung kampus ITKes Bali ini merupakan salah satu proyek dari PT Tunas Jaya Sanur sebagai kontraktor. Proyek gedung kampus ITKes Bali merupakan bangunan kampus kesehatan. Mahasiswa yang praktek kerja lapangan yaitu 3 mahasiswa dari Universitas Warmadewa Fakultas Teknik yang terbagi menjadi 3 klaster grid. Yaitu yang diposisikan dari saya sendiri mendapatkan pembagian klaster grid 6 sampai dengan 12 sebagai pelaksana di gedung kampus ITKes Bali. Pada bangunan ini terdiri dan terbagi menjadi 3 klaster, yaitu grid 1 sampai dengan 6, kemudian grid 6 sampai dengan 12 dan grid 12 sampai dengan 18. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Fungsi bangunan. Bangunan ini memiliki fungsi sebagai perguruan tinggi, yang dimana perguruan tinggi ini yang dimaksud sebagai tempat untuk menyelenggarakan pendidikan yang berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 19 Ayat 1, yang dimaksud perguruan tinggi itu adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Pelaksanaan konstruksi meliputi beberapa tahapan, yaitu tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, tahapan studi kelayakan, kemudian tahapan perancangan, tahapan pelelangan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan pemeliharaan. Kemudian, manajemen proyek konstruksi.
Manajemen proyek konstruksi meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, kemudian pengarahan, dan penyusunan pegawai, pengumpulan sumber, pengendalian, pengkoordinasian, pelaporan, dan anggaran. Selanjutnya merupakan tinjauan proyek. Lokasi proyek. Proyek pembangunan gedung kampus ITKes Bali ini terletak di Jalan Tukat Balian nomor 180 Renon, Denpasar, Bali. Jalan Tukat Balian merupakan akses utama menuju gedung kampus ITKes Bali. Jalan ini bisa dilalui kendaraan roda 4 maupun roda 2. Spesifikasi proyek. Yang pertama, nama proyek pembangunan gedung kampus ITKes Bali. Pembagiannya gedung kampus ITKes Bali grade 6 sampai dengan 12. Lokasi proyek ini terletak di Jalan Tukat Balian nomor 180 Renon, Denpasar, Bali. Jumlah lantai bangunan ini memiliki 1 basement dan 5 lantai. Paket pekerjaan yang akan dilaksanakan merupakan paket pekerjaan struktur. Waktu pelaksanaannya tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan 15 Juli 2020 dengan nilai kontrak sebesar 24 miliar rupiah dengan pemilik YPPLPK Bali. Kontraktor yang menggarap proyek ini yaitu PT Tunas Jaya Sanur dengan luasan site area sebesar 1.805 meter persegi dengan luasan bangunan 1.435 meter persegi. Luasan grid 6 sampai dengan 12 sebesar 600 meter persegi. Ruang lingkup dan jenis pekerjaan terbagi menjadi 2 bagian, yaitu pekerjaan standar dan pekerjaan non-standar. Yang pertama, pekerjaan standar meliputi pekerjaan lantai basement hingga lantai 5. Kemudian dilanjutkan pekerjaan rangka atap, pekerjaan struktur lift, pekerjaan struktur tangga beton, pekerjaan kolam renang. Kemudian pekerjaan non-standar meliputi pekerjaan galian basement, pengerjaan tiang panjang mutu beton K500, pekerjaan penyambungan listrik kerja, pengerjaan pemipaan pompa sampit. Proses mendapatkan pekerjaan. YPPLPK Bali mengadakan analisa terhadap penawaran tender proyek pembangunan gedung ITKes Bali. Pemenang pertama dimenangkan oleh PT Tunas Jaya Sanur. Untuk pemenang kedua dimenangkan oleh PT Satria Cipta Astangkencana. Sesuai dengan surat edaran nomor 001-ITKes-TJS-1-2020 pada tanggal 7 Januari 2020 menyerahkan perihal surat terima lahan pada hari Jumat tanggal 17 bulan Januari tahun 2020 yang resmi dimenangkan dan terpilihnya PT Tunas Jaya sebagai pemenang tender. Dan ini merupakan struktur organisasi dari PT Tunas Jaya Sanur. Bisa dilihat pada slide. Dan ini selanjutnya merupakan struktur organisasi yang ada pada proyek gedung kampus ITKes Bali. Bisa dilihat pada slide. Selanjutnya merupakan pembahasan. Pedoman pekerjaan. Pedoman pekerjaan pada proyek ini meliputi kontrak dan RKS. YPPLK selaku pemberi pekerjaan kepada PT Tunas Jaya Sanur sebagai pemenang tender proyek pekerjaan struktur pembangunan gedung kampus ITKes Bali. Pekerjaan struktur pada proyek ini meliputi pekerjaan basement, lantai 1 sampai lantai 5, dan pekerjaan atap. YPPLPK Bali selaku pemberi kerja bersepakat dengan PT Tunas Jaya Sanur selaku pelaksana proyek pembangunan gedung kampus ITKes Bali menyetujui hal-hal tersebut. Yang pertama, final harga penawaran pekerjaan selesai sesuai perincian sebesar 24 miliar rupiah termasuk PPN. Yang kedua, waktu untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 6 bulan. Yang ketiga, denda keterlambatan 0,1% per hari dan maksimum 2,5% dari jumlah kontrak. Yang keempat, merupakan metode pembayaran. Uang muka sebesar 20%, progres bulanan, 5% retensi selama dalam 6 bulan kalender masa pemeliharaan.
Pemeriksaan progres maksimum 7 hari dan pembayaran maksimum 14 hari setelah sertifikat pembayaran. Kemudian pengurangan uang muka secara progresif. Selanjutnya RKS. RKS ini meliputi pekerjaan galian, pekerjaan cetakan atau perancah, pekerjaan pembersihan, pekerjaan backcasting, dan pekerjaan beton. Ini merupakan time schedule pada proyek pembangunan gedung ITKes Bali yang dimulai pada tanggal 18 Januari hingga 15 Juli 2020 dengan hitungan 180 hari kalender. Praktek kerja lapangan dimulai pada tanggal 12 Maret hingga 12 Juli 2020. Pada tanggal 12 Maret, pekerjaan proyek pembangunan gedung kampus ITKes Bali ini telah mencapai tahap pekerjaan penggalian basement dan usai pada tahap pengerjaan struktur lantai 4. Rencana anggaran pelaksanaan atau rencana anggaran biaya. Rencana anggaran biaya proses pembangunan gedung kampus ITKes Bali ini sebesar 24 miliar rupiah dan anggaran tersebut sudah termasuk dalam administrasi lain sesuai dengan kontrak. Pengolahan site. Pada proyek pembangunan gedung kampus ITKes Bali ini dilakukan pengolahan site sebagai pemanfaatan lokasi sebagai tempat fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan bangunan gedung kampus ITKes Bali tersebut. Yang pertama, ada pengelolaan site management plan. Ini dilakukan dengan pertimbangan yang baik dikarenakan perlunya penempatan atau perletakan area yang sesuai dengan fungsi yang ada di lapangan sehingga terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam bekerja dan efisien dalam waktu bekerja sehingga terciptanya sirkulasi yang baik dan nyaman pada lingkungan proyek. Pengelolaan site office evakuasi. Ini bertujuan untuk mengetahui di mana tempat berkumpul pada zona aman di dalam keadaan darurat yang terjadi di lapangan. Pada proyek konstruksi memiliki risiko tingkat kecelakaan kerja yang sangat tinggi. Maka dari itu diperlukan pengelolaan site office evakuasi di saat ada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada proyek yang sedang berlangsung. Pengelolaan site mekanik. Ini bertujuan untuk mengetahui penempatan peralatan penunjang yang sering digunakan pada kegiatan proyek konstruksi untuk penyimpanan bahan, penyimpanan peralatan panel atau genset. Penempatan peralatan ini perlu dipertimbangkan agar aman, efektif, dan efisien. Untuk keterangannya bisa dilihat pada gambar untuk letak-letak ruangnya. Pembuatan direksi kit. Direksi kit pada proyek merupakan bangunan yang bersifat semi-permanen dan hanya dibangun dengan tujuan sebagai tempat kegiatan rapat antara pihak owner, MK maupun dari pihak PT Tunas Jaya Sanur sendiri. Selain itu, tempat ini juga dijadikan sebagai tempat mengkoordinasi antara staf dengan pekerja selama proyek berjalan. Direksi kit ini terdiri dari 2 lantai pada beberapa bagian. Bisa dilihat pada gambar untuk lebih jelasnya. Perletakan bahan. Perletakan bahan pada proyek pembangunan gedung kampus ITKes Bali ini memiliki 2 tempat, yaitu pada bagian dalam dan bagian luar. Untuk penyimpanan di dalam gudang merupakan bahan yang mudah rusak, maupun tingkat keamanan yang baik dan daya tahan yang baik seperti semen, kawat, dan lain-lain. Sedangkan penyimpanan di luar gudang seperti adibon, pasir, koral, batako, dan lain-lainnya di luar gudang karena kapasitasnya yang banyak dan tidak cukup. Selain itu, untuk mempermudah mengambil material untuk menyalurkan ke lapangan pada saat bekerja nantinya. Selanjutnya ada transformasi di dalam site. Yang pertama ada sirkulasi kendaraan. Pada proyek pembangunan gedung kampus ITKes Bali ini terdapat satu akses masuk pada entrance. Dimensi pada entrance itu cukup lebar sehingga bisa dilalui oleh satu truk. Entrance ini digunakan baik untuk truk pengangkut barang, truk molen, pompa beton masuk ke dalam site sangat diatur dengan baik sehingga pengaturan waktu juga dapat menjadi dasar pertimbangan agar penumpukan kendaraan yang masuk tidak padat dalam site. Berikut penggambaran sirkulasi di dalam proyek. Bisa dilihat pada gambar untuk lebih jelasnya.
Selanjutnya merupakan sirkulasi manusia. Pada sirkulasi manusia terkait pada proyek pembangunan gedung kampus ITKes Bali ini dapat diakses semua bagian ke dalam site. Namun pada area ini sirkulasi manusia yang paling padat umumnya di saat jam kerja. Kemudian pada jam istirahat sirkulasi manusia mengarah dari main building ke warung yang di luar site maupun pada area parkir di dalam site, dan untuk para staf mengarah ke direksi kit. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar. Sirkulasi pengangkut bahan dan alat. Pada proyek pembangunan gedung kampus ITKes Bali ini, lokasi pintu masuk dengan gudang penempatan bahan karena lokasinya area main buildingnya agak jauh, maka pengangkutan bahan dapat diakses dengan satu kendaraan. Untuk ukuran material yang diangkut cukup besar seperti besi ulir, adibond, wire mesh, semen, kayu bonek, dan scaffolding. Selanjutnya ada pengelolaan bahan. Yang pertama, pengadaan bahan. Pengadaan bahan pada proyek pembangunan gedung kampus ITKes Bali ini terdiri dari material struktur seperti pasir, koral, semen, batako, dan lain-lain yang sudah dibeli dari pihak Tunas Jaya sebagai proses pekerjaan proyek konstruksi gedung kampus ITKes Bali yang dikerjakan. Jumlah pembelian pada bahan atau material ini sesuai dengan perhitungan volume yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan proyek pembangunan gedung kampus ITKes ini. Dan adapun tahap-tahapannya, yaitu tahap perencanaan, tahap seleksi, tahap pembelian, tahap penerimaan, tahap pembayaran, dan tahap evaluasi. Pemilihan jenis bahan. Pemilihan jenis bahan pada proyek pembangunan gedung kampus ITKes Bali ini sesuai dengan item pekerjaan yang akan dikerjakan dengan kualitas standar yang telah ditetapkan pada proyek tersebut. Adapun bahan-bahan yang digunakan pada proyek pembangunan gedung kampus ITKes Bali ini meliputi besi ulir. Besi ulir yang digunakan berdiameter 10, 16, 19, dan 22. Kemudian untuk plywood merupakan bahan yang digunakan untuk pekerjaan backisting retaining wall, kolom, plat lantai, dan tangga yang berukuran 1,2 cm. Kemudian ada batako yang digunakan sebagai backisting pile cap, slope pada basement. Penggunaan batako ini dipilih karena bahan ini lebih murah dan menghemat backisting yang berbahan kayu serta penerapan backisting batako ini sangat cocok diterapkan karena backisting ini permanen dan tidak perlu dibongkar setelah pengecoran. Kemudian ada beton. Beton yang digunakan merupakan beton ready mix mutu K300. Pemilihan jenis alat. Pada pemilihan jenis alat yang digunakan pada proyek pembangunan gedung kampus ITKes Bali, dalam memilih jenis alat, pelaksanaan harus bertindak tepat karena setiap alat memiliki karakter dan kemampuan yang berbeda sehingga penggunaan alat harus diperhitungkan. Alat-alat yang digunakan meliputi yang pertama ada tower crane, eskavator, bucket beton, bar cutter, bar bending, gergaji, scaffolding, mesin las, vibrator beton, pipa talang, dan mixer truck. Pengelolaan tenaga kerja. Pengelolaan tenaga kerja pada proyek pembangunan gedung kampus ITKes Bali ini seluruhnya diakomodir oleh mandor, termasuk jumlah tenaga kerja, baik penambahan ataupun pengurangan ketenaga kerjaan. Waktu bekerja untuk para pekerja yaitu hari Senin sampai Minggu dimulai pukul 08 sampai pukul 17 WITA. Kegiatan kerja lembur dimulai pukul 17 sampai pukul 22 WITA. Pekerja dihitung 2 hari. Bila lembur sampai jam 1 WITA atau jam 1 dini hari, pekerja dihitung 3 hari. Waktu istirahat, waktu normal dimulai pukul 12 sampai pukul 1. Dan bila terjadi lembur, waktu istirahat akan dimulai pukul 22 sampai 23 WITA. Pengelolaan ketenaga kerja. Keselamatan tenaga kerja. Jaminan asuransi yang diberikan kepada pekerja proyek pembangunan gedung kampus ITKes Bali adalah BPJS Ketenagakerjaan.
Kemudian peralatan keselamatan kerja meliputi helm proyek, sepatu, rompi proyek, dan masker. Mengingat pada saat proyek ini berlangsung, wabah virus COVID-19 yang mengharuskan warga masyarakat harus selalu menggunakan masker keselamatan diri. Tanda peringatan. Spanduk tanda peringatan keselamatan kerja dipasang di beberapa sudut untuk mengingat untuk seluruh civitas yang ada di area proyek agar selalu mematuhi peraturan yang telah ada. Koordinasi pelaksanaan. Koordinasi pelaksanaan meliputi koordinasi intern dan koordinasi ekstern. Koordinasi intern pada proyek pembangunan gedung kampus ITEKES Bali ini merupakan proyek milik Yayasan YPP LPK Bali yang dimana proyek ini dari segi pelaporan dan hasil progresnya harus dilaporkan. Koordinasi intern biasanya dilakukan 1 minggu sekali. Koordinasi ini dilakukan oleh site manager, pelaksana lapangan, dan mandor. Kemudian koordinasi ekstern merupakan koordinasi antara site manager, pelaksana, dan owner serta MK yang jarang dilakukan. Berdasarkan keterangan yang didapat, koordinasi ekstern antara pelaksana, owner, dan konsultan dari YPP LPK Bali hanya pernah dilakukan 1 kali. Pengendalian waktu, mutu, dan biaya. Pengendalian waktu. Pelaksanaan pembangunan proyek gedung kampus ITEKES Bali memiliki perencanaan dengan target batas waktu yang sudah ditentukan dalam kontrak kerja pada saat tender. Maka time schedule menjadi patokan untuk memudahkan target dan mengatur waktu pelaksanaan sehingga dapat menyesuaikan target yang sudah disepakati. Kemudian pengendalian mutu. Proses pengendalian mutu pada proyek pembangunan gedung kampus ITEKES Bali ini, yaitu setiap akhir pekerjaan akan dilakukan pengecekan mutu dan kualitas dari setiap item pekerjaan yang sudah dikerjakan di lapangan. Kemudian pengendalian biaya menggunakan sistem pembayaran unit price. Harga nilai proyek gedung kampus ITEKES Bali ini tidak akan terpengaruh terhadap fluktuasi harga bahan. Dengan menggunakan kontrak jenis ini, maka harga biaya akan terkendali dan kedua belah pihak akan merasa aman. Untuk mengendalikan dana ini merupakan tugas dari QS, di mana QS akan mengecek berapa biaya yang dikeluarkan dalam progres proyek yang sudah berjalan sesuai dengan target pengeluaran atau tidak, agar tidak terjadi pembengkakan biaya di penghujung proyek. Selanjutnya merupakan pekerjaan struktur. Pekerjaan struktur meliputi yang pertama ada pekerjaan galian basement. Pada awal praktek kerja lapangan pada tanggal 12 Maret 2020 dengan bagian yang saya dapat yaitu grade 6 sampai 12 proyek pembangunan gedung kampus ITEKES Bali. Proses penggalian ini menggunakan alat bantu ekskavator untuk memudahkan proses penggalian. Selanjutnya ada pembobokan tiang pancang. Proses pembobokan tiang pancang ini memerlukan alat yaitu jackhammer. Jackhammer ini ada 2 jenis yang bisa digunakan, dengan jackhammer dan ada juga dengan alat ekskavator yang diganti lengannya saja. Selanjutnya pekerjaan backcasting pile cap. Pemasangan backcasting pile cap ini menggunakan backcasting dengan bahan dasar baja holo dan plat baja dengan cara disambung dengan cara dilas. Ukuran backcasting pile cap yang digunakan yaitu 1,7 meter kali 0,8 meter. Kemudian ada pekerjaan pengecoran pile cap. Pekerjaan pengecoran pile cap ini menggunakan beton yang sudah dipesan oleh pihak PT Tunas Jaya Sanur kepada perusahaan yang menyediakan jasa pengecoran beton yaitu PT Adi Jaya Beton, di mana sebelumnya dari pihak PT Tunas Jaya sudah bekerja sama dengan pihak PT Adi Jaya Beton di setiap proyeknya. Campuran dari beton yang digunakan yaitu campuran dari semen, pasir, dan koral. Pekerjaan backcasting slope. Pekerjaan pemasangan backcasting slope menggunakan bahan dasar batako. Menurut hasil wawancara dengan pembimbing lapangan, alasan menggunakan batako untuk backcasting karena bahan ini kuat terkena air dan sebagai kekuatan struktur tambahan. Hal ini dikarenakan nantinya slope akan terus terkena air tanah, oleh karena itu material backcasting yang digunakan adalah batako. Kemudian
Selanjutnya ada pengerjaan pembesian dinding penahan tanah atau DPT. Untuk pembesian dinding penahan tanah ini dikerjakan melalui dari tahap pemotongan besi sampai pembengkokan besi. Baru setelah itu besi dirakit di lokasi proyek dengan jarak 20 cm di mana dikerjakan oleh 4 orang pekerja yang memiliki tugas untuk menyusun dan mengikat pembesian yang digunakan. Pengerjaan pemasangan Bekisting dinding penahan tanah atau DPT. Pekerjaan pemasangan bekisting pada proyek pembangunan gedung kampus ITEKES Bali menggunakan baja sebagai bekisting dinding penahan tanah. Sistem bekisting yang digunakan adalah dinding penahan tanah menggunakan sistem knockdown atau bongkar pasang. Bekisting dinding penahan tanah tipe 1 yaitu berukuran 330 cm kali 825 cm. Bekisting dinding penahan tanah tipe 2 yaitu berukuran 330 cm kali 468 cm. Bekisting dinding penahan tanah custom bisa menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Selanjutnya, setelah bekisting dipasang, selanjutnya dilanjutkan pekerjaan pengecoran dinding penahan tanah. Pekerjaan pengecoran dinding penahan tanah atau retaining wall menggunakan baket beton yang disambung dengan selang tremi yang kemudian baket diangkat menggunakan tower crane. Jumlah pekerja yang membantu pekerjaan ini kurang lebih 3 orang, di mana 1 orang berada di atas baket bertugas untuk membawa katup untuk menuangkan beton cor dan 2 pekerja lainnya meratakan beton dengan vibrator beton dan alat manual. Pengecoran dilaksanakan setelah pemasangan bekisting, yang dimana bekisting ini berbahan plywood berukuran 240 cm dikali 120 cm. Pengerjaan pembesian kolom. Pengerjaan pembesian kolom pada grade 6-12 proyek pembangunan gedung kampus ITEKES Bali ini dikerjakan pada area pemotongan besi di mana kolom dirakit sesuai dengan gambar yang telah ditentukan. Pada grade 6-12 memakai tipe 2 tipe kolom, di mana masing-masing tipe memiliki ukuran yang berbeda, yaitu tipe K4 berukuran 70 cm x 70 cm yang digunakan pada kolom utama. Nah, setelah besi dirakit, kemudian pengerjaan pemasangan bekisting kolom. Pengerjaan pemasangan bekisting kolom dilakukan dengan menggunakan bekisting dengan rangka baja hulu dan plywood. Bekisting yang digunakan memiliki sistem knockdown, di mana setelah selesai pengecoran, kolom bekisting dapat kembali digunakan pada kolom berikutnya. Adapun modul bekisting yang digunakan pada grade 6-12 proyek pembangunan gedung kampus ITEKES Bali. Modul bekisting kolom tipe K4 memiliki ukuran 80 cm dikali 320 cm. Selanjutnya pengerjaan pengecoran kolom. Pengerjaan pengecoran kolom pada grade 6-12 dilakukan dengan menggunakan alat bantu yaitu tower crane sebagai alat untuk mengangkut beton dari truk beton menuju ke area pengecoran. Beton yang akan digunakan dimasukkan ke dalam bucket beton yang memiliki kapasitas tampung 0,6 meter persegi. Pengecoran dilakukan setelah semua bekisting pada kolom terpasang dengan baik dan benar. Kemudian, setelah melakukan pengecoran, dilakukan pengerjaan pemasangan scaffolding. Penggunaan scaffolding pada proyek ini dimaksud untuk mempermudah dari proses pengerjaan pembangunan, di mana pemasangan scaffolding ini digunakan untuk menyangga bekisting kolom dan bekisting plat lantai. Pekerjaan ini dikerjakan ketika pekerjaan pengecoran kolom sudah selesai. Pengerjaan pembesian balok. Pengerjaan pembesian balok dilakukan setelah scaffolding dan bekisting bagian bawah dipasang. Sebelum melakukan pekerjaan pembesian, pekerjaan pemasangan beton decking yang digunakan untuk memberi jarak antara besi dengan plywood bekisting. Setelah beton decking terpasang, baru pekerja memulai merakit besi yang telah diangkut menggunakan tower crane dari area pemotongan menuju area pekerjaan. Di sini ada jenis balok induk yang dikerjakan, yaitu balok induk B1 berukuran 30 cm kali 50 cm. Kemudian balok induk B2 berukuran 40 cm dikali 70 cm. Dan balok anak BA1 berukuran 30 cm dikali 45, BA2 25 cm dikali 40. Selanjutnya
adalah pengerjaan backcasting balok dan plat lantai. Pengerjaan pemasangan backcasting balok dan plat lantai dikerjakan dengan estafet untuk mempersingkat waktu. Ketika pembersihan sudah selesai, maka pekerjaan langsung dilanjutkan untuk pekerjaan selanjutnya, yaitu pemasangan backcasting balok. Material backcasting balok yang digunakan yaitu menggunakan kayu, plywood, dan baja hulu. Selanjutnya, pengerjaan pembersihan plat lantai. Pengerjaan pembersihan plat lantai dilakukan dengan memasang wear mesh ukuran 8 mili sebagai tulangan plat lantai. Pekerjaan ini dilakukan dengan memotong wear mesh ukuran 8 mili sesuai dengan ukuran plat, kemudian wear mesh diikatkan dengan besi pada balok. Sebelum pemasangan wear mesh 8 mm, pekerja menyiapkan beton decking sebagai bantalan wear mesh dengan bondek. Kemudian setelah semuanya terpasang, kemudian dilakukan pengecoran balok dan plat lantai. Setelah pekerjaan pengecekan yang dilakukan oleh manajemen konstruksi dan dibantu oleh mahasiswa PKL selesai dan pekerjaan sudah sesuai dengan gambar kerja dan RKS, maka MK akan menginformasikan pengawas lapangan dan site manager untuk pengukuran volume pengecoran yang akan nantinya digunakan untuk acuan dalam memesan beton yang digunakan pada pekerjaan pengecoran. Dari kegiatan pelaksanaan yang telah dilakukan di lapangan dapat ditarik kesimpulan teknisnya pada proyek pembangunan gedung kampus ITEKES Bali secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik. Contohnya, pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan di awal masuk PKL, yaitu pada tanggal 12 Maret 2020, proyek sudah berjalan maju kurang lebih selama 3 bulan. Kesimpulan non-teknisnya, untuk sistem koordinasi yang dilakukan, di mana koordinasi ini dilakukan baik antar site manager, pelaksana, supervisor, dan petugas yang ada di proyek sudah berjalan dengan baik. Yang kedua, terkait dengan sistem pengadaan alat maupun bahan sudah sangat baik dan tidak ada kendala. Perlu ditekankannya sistem keamanan dan keselamatan pada proyek pembangunan gedung kampus ITEKES Bali, mengingat pada proyek ini sudah memenuhi standar keamanan dan keselamatan yang ada, di mana kesadaran pada para pekerja yang ada di dalam proyek masih kurang sehingga dapat mengancam keselamatan mereka, sehingga perlu diperhatikan untuk keamanan dengan menggunakan helm, sepatu, rompi, dan masker. Selanjutnya ada saran terkait keselamatan pekerja yang harus diperhatikan, baik dari segi kelengkapan yang harus dikenakan dalam proses pelaksanaan pekerjaan di proyek, seperti wajib mengenakan helm proyek, rompi proyek, sepatu, dan masker, dikarenakan wabah virus COVID-19 yang melanda. Ini bertujuan untuk keselamatan dan kelancaran bagi semua pihak yang terlibat, dan pelaksanaan proyek agar berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhir kata saya aturkan para Mas Santi. Om Santi 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 Om.